Selamat siang teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Audito Genta Desira. Sini saya akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada podcast episode kedua ini kami akan berbincang-bincang bersama dengan Kak Arif mengenai topik yang tidak kalah menarik nih, ya yang ada di kalangan siswa yaitu konformitas dalam membolos. Oke, jadi di sebelah saya ada Kak Arif. Bisa say hello dulu nih Kak. Halo, nama saya Muhammad Arif Budiman, bisa dipanggil Arif. Oke. Nah, baik Kak Arif. Jadi topik yang eh, topik podcast yang akan Kakak angkat ini kan tentang konformitas dengan perilaku membolos nih Kak ya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira kenapa nih Kak mengangkat tema itu? Padahal kan kalau dilihat kan masih ada banyak nih tema-tema yang lain. Oke, baik sekali. Kenapa ya? Emang benar sih, masih banyak fenomena yang terjadi di kalangan siswa atau remaja. Tapi kenapa sih saya itu mengangkat kenakalan yang termasuk tanda kutip ringan? Ya, karena menurut saya kenakalan model ini tuh tidak pernah selesai permasalahannya. Mesti ada saja alasan yang dibuat, dan permasalahan yang seperti ini menjadi salah satu faktor penyebab bahkan dampak dari kegagalan siswa dalam belajar baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi perilaku ini tuh tidak terjadi pada masa ini saja, tapi apa ya istilahnya tuh ini sudah cukup lama terjadi. Mungkin dulu dikenal dengan istilah manjat pagar, mungkin ya kakak tahu. Hmm, Nah, ya. sekarang kan sudah memasuki era digital, pun masih sering terjadi seperti dengan alasan yang aneh-aneh juga, seperti kuota habis, listrik mati, terus sinyal yang tidak mendukung, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk off cam dan off mic. Dan pada kenyataannya tuh mereka emang sengaja sih untuk meninggalkan pelajaran. Nah, ini juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi di pedesaan juga perilaku membolos ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Sebagai bukti konkretnya itu berdasarkan hasil penelitian dari Nur Fitri Anggun-Sari pada tahun 2012. Nah, itu menyatakan bahwa terdapat 41,67% siswa SMK Taman Siswa Padang yang melakukan perilaku membolos. Nah, bisa dibayangkan 41,67% atau mendekati setengahnya. Lalu diperkuat oleh penelitian Salma Abdul Qadir tahun 2013 yang mengatakan bahwa 46,67% siswa memiliki perilaku yang tidak membolos, yang berarti bahwa 53,33% siswa memiliki perilaku membolos atau lebih dari setengahnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perilaku ini sudah terjadi sejak lama, bahkan mungkin pada zaman apa ya, orang tua kita sekolah pun itu pernah melakukannya, seperti itu. Oh iya. Benar sekali nih apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Arif ini. Karena saya juga mungkin pernah ya membolos gitu, apalagi pada masa-masa sekolah gitu. Nah, Mas mungkin nih bisa memberi sedikit informasi nih untuk para pendengar. Sebenarnya sikap membolos atau membolos diri itu apa sih Kak? Oh ya, jadi menurut Gunarsa dalam Murtiati dan Mursalim, jadi saya mengutip ini ya, Hmm. membolos itu merupakan pergi atau meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Ya bisa dikatakan itu seperti hilang tanpa jejak lah ya. Sedangkan Kartini Kartono, membolos yaitu ketidakhadiran peserta didik tanpa alasan yang tepat. Sebagai contoh tanda kutip itu hilang saat KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, atau sejak pagi orangnya sudah tidak ada dengan catatan tidak ada surat keterangan atau sakit. Berbeda dengan yang ikut lomba, jadi sama-sama nggak ikut kegiatan belajar mengajar, tapi kan sudah ada apa ya surat dari pihak sekolah gitu, seperti yang dikatakan Gunarsa tadi. Seperti itu. Oke, berarti membolos itu dapat dikatakan bahwa siswa yang tidak hadir gitu Kak ya? Nah, benar sekali. Tapi dengan catatan ia tidak memiliki izin atau surat keterangan. Jadi ya Oke. tidak hadir, dengan kata Hmm. lain itu menghilang gitu. Oke, oke. Berarti kalau gitu saya juga sering membolos, Kak. Jadi, oke, untuk yang berikutnya nih, Kak. Kira-kira untuk dampak membolos diri itu apa sih, Kak?
Nah, kebiasaan membolos yang sering dilakukan oleh siswa sekarang itu juga akan memiliki dampak yang negatif nih. Hmm. Nah, itu dampak negatif tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Nah, seperti mungkin mendapat hukuman, diskorsing, tidak dapat mengikuti ujian, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu, Kak. Oke. Lalu mungkin apakah ada dampak-dampak lainnya? Kalau dampak lainnya, sepertinya secara akademis, siswa akan yang gemar membolos ini itu mengalami ketertinggalan dalam materi pelajaran yang mana akan menyebabkan kegagalan dalam belajar atau akademiknya. Jadi, terlebih mahasiswa yang memiliki kebiasaan membolos dapat mendapatkan sanksi dari pihak sekolah sehingga ia tidak dapat naik kelas sampai bisa juga dikeluarkan dari sekolah. Nah, hal ini tentu saja dapat merugikan diri siswa itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti bisa dibilang kalau perilaku membolos ini sama sekali nggak ada gunanya, Kak ya? Ya, iya tentu saja lah. Oke. Nah, tadi Kakak sempat menyampaikan nih tentang bukti konkret bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 pada salah satu sekolah ini hampir 50% siswanya membolos, betul ya Kak ya? Iya, benar sekali, Kak. Nah, kira-kira nih menurut Kakak nih ya, apa sih yang menyebabkan mereka melakukan tindakan itu, Kak? Jadi alasan membolos siswa itu sebenarnya ada macam-macam ya, bervariasi gitu ya. Hmm. Dan tidak bisa dijelaskan itu satu-satu. Namun ada yang sengaja melakukannya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Ada juga kebanyakan sih siswa melakukan ini tuh karena ya konformitas sebaya itu, Kak. Jadi mereka itu berpakaian Oke. seperti temannya dan ingin menghabiskan banyak waktu dengan anggota kelompok teman. Jadi apa ya? Bisa berperilaku yang positif dan negatif seperti itu dan mencerminkan keinginan untuk terlibat dalam dunia sebaya. Mungkin kalau bahasanya itu anak remaja itu biar gaul dan keren gitu ya. Kayak Iya. mereka itu sama-sama seperti itu, Kak. Oke, berarti membolos ini bisa dibilang dilakukan sama anak-anak ini karena ingin mendapatkan pengakuan dari kelompok mereka ya. Iya. Oke. Lalu apakah ada faktor-faktor lain nih Kak yang mungkin faktor internal yang mendorong anak atau siswa melakukan perilaku membolos Kak? Ada sih. Jadi ini saya mengutip dari Kinder et al. Dalam Kenrate tahun 2002 yang mengemukakan itu kalau salah satu faktor perilaku bolos adalah kurangnya kontrol diri, sehingga membuat siswa membolos di sekolahnya atau dari pelajarannya itu. Nah, faktor lainnya itu ada di luar diri, seperti lemahnya pengawasan dari orang tua. Kemudian dari John Sandrock mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ternyata kontrol diri itu mempunyai peran penting dalam kenakalan remaja. Dengan demikian, apabila individu memiliki kontrol diri yang tinggi, maka individu tersebut dapat memiliki perilaku bolos yang rendah. Namun sebaliknya, apabila perilaku kontrol diri tersebut rendah, maka perilaku bolos yang ditunjukkan akan semakin tinggi. Seperti itu, Kak. Oke, berarti eh, perilaku membolos ini bisa terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal juga Kak ya. Nah, iya, Oke. Nah, seperti itu. tadi sempat Kakak membahas sedikit nih tentang kontrol diri. Mungkin bisa dijelasin Kak, kontrol diri itu apa sih? Dan apakah kontrol diri itu sendiri bisa dijadikan solusi nih untuk permasalahan membolos ini? Oke, jadi pengertian kontrol diri itu saya mengutip dari Avril ya, Hmm. dalam Kusuma Dewi 2012. Kontrol diri itu merupakan variabel psikologis yang mencakup kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak penting atau penting, dan kemudian individu itu memilih suatu tindakan yang diyakininya. Nah, menurut Chaplin, ini kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri. Kemudian untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Jadi kontrol diri merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk menekan perilaku negatif yang mungkin dilakukan oleh individu itu sendiri, termasuk pada remaja itu. Yang kita bahas ini kan maksudnya masih dalam range remaja gitu. Mhm. Jadi salah satu perilaku yang negatif yang mungkin terjadi
apabila siswa memiliki kontrol diri yang rendah adalah perilaku membolos sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswa ini. Nah, dengan ini siswa itu harus dibimbing, diawasi, dan didorong untuk mengembangkan kontrol diri sehingga mereka itu dapat melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu, Kak. Jadi menjauhkan siswa-siswa itu dari perilaku membolos dan perilaku negatif lainnya. Oke. Kalau gitu coba saya simpulkan dulu nih Kak ya. Berarti dapat disimpulkan kalau perilaku membolos ini merupakan sebuah problem yang perlu diperhatikan nih karena dampaknya sendiri itu sangat berkepanjangan untuk para siswa itu sendiri yang berkaitan Benar dengan sekali. pendidikan akademik. Kemudian Kakak tadi juga sudah menyebutkan nih tentang solusi. Itu solusi yang tepat adalah untuk mengembangkan kontrol diri karena kontrol diri sendiri memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi perilaku membodos siswa secara signifikan. Gitu Kak ya. Iya, benar sekali, Kak. Oke, mungkin sekian dulu nih Kak untuk bincang-bincang kita mengenai konformitas dalam perilaku membolos. Dan makasih untuk Kak Arif nih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Iya, Kak, sama-sama. Terima Oke, kasih juga. baik. Podcast kali ini saya akhiri ya. Sampai jumpa teman-teman.